Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah وشفيع الأمة وبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بصحة وسلامة وسعادة ورابطة في الدين والدنيا الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. أما بعد. Hadratul Kurama al-Ajilla al-Fudala, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para habaib, khusus Al-Faras bin Ali Al-Idrus dan tim keluarga besar Ruqyah Aswaja cabang Sukabumi, Ketua Ustaz Rahmatullah, tim Ketua KBRA cabang Bekasi Ustaz Garda, dan para tim keluarga besar Aswaja dari Jakarta, cabang Jakarta Timur, cabang Jakarta Barat, dan lain sebagainya, juga para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, menjelang Ramadan tinggal berapa hari lagi, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa muwajahah silaturahmi dan duduk di majlis ilmu ini, duduk di majlis muzakarah, majlis salawat, majlis dzikir, majlis Quran. Niati sama-sama kehadiran di sini, di majlis ini untuk istisqa juga. Niatkan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di sini, niatkan juga untuk istisqa, silaturahmi, niatkan istisqa, menuntut ilmu, niatkan istisqa. Insya Allah, Allah kabulkan hajatnya, Allah angkat penyakitnya lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pada hakikatnya penyakit itu obat. Pada sesungguhnya hakikatnya musibah itu obat. Penyakit itu obat. Nah, kok bisa? Obat kita berhenti berbuat dosa. Obat kita berhenti lalai dari Allah. Obat kita berhenti bohong, berhenti nipu-nipu, berhenti poyah-poyah, berhenti berbuat maksiat. Jadi musibah, al-masaib wal amrad wal ilal imtihanun min alamatil hukmi Allah ta'ala lil musab. Pada hakikatnya musibah-musibah penyakit itu rahmat dari Allah. Obat sebenarnya itu penyakit. Musibah itu obat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita lalai dari membaca Al-Quran, ingin sembuh penyakitnya dengan Al-Quran. Padahal diri kita selama ini jarang buka Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Allah kasihan sama kamu, dikasih obat sakit. Kenapa? Supaya kamu kembali kepada Al-Quran. Dikasih obat sakit supaya kamu ingat lagi Al-Quran. Kamu sembuhnya dengan Al-Quran. Wa nanazzil minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan senantiasa kami turunkan daripada Al-Quran obat syifa zahir batin dan rahmat bagi orang yang beriman. Begitu.
Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik kalau kita dapat musibah, apapun bentuknya itu, berupa penyakit kah, baik itu kita disantet, disihir kah, dan lain sebagainya. Maka pada hakikatnya itu adalah obat. Nabi SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhut. Sesungguhnya ganjaran besarnya seseorang itu, pahala banyak yang dia dapat itu tergantung besarnya ujian, cobaan, musibah yang dia peroleh di dunia. Sesungguhnya Allah itu kalau cinta dengan satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Barang siapa yang dengan ujian itu dia merasa ridho, tetap taat kepada Allah, tetap dia itu sabar, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dia nggak suka, dikasih musibah malah jauh dari Allah, dikasih ujian sakit dia malah menjauh dari Allah, dia malah mencela Allah, mencaci maki Allah, berkeluh kesah kepada manusia, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Begitu. Makanya sakitnya kita di dunia ini, adapun musibah-musibah juga itu pada hakikatnya tanda Allah cinta sama dia, tanda Allah sayang sama orang itu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi abdil khaira, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman, baik itu musibah, bencana ataupun penyakit di dunia selama dia hidup. Selagi dia hidup, sewaktu dia hidup, Allah berikan musibah, bencana, sakit, Allah segerakan di dunia. Itu tanda Allah berkeinginan baik kepada orang itu. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Dan sebaliknya, tanda Allah itu berkehendak buruk kepada seorang hamba, maka Allah akhirkan penyakitnya, Allah akhirkan musibahnya. Dia selalu melakukan dosa di dunia sampai nanti Allah balas di akhirat. Ini lebih parah. Jadi didahulukan kita di dunia ini sakit musibah, itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita dihapus, dan Allah angkat derajatnya. Ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la takrahul balaya, la takrahul balaya fid dunya wan nagamatil habisah. Fala rubba amrin takrahuhu fihi najatuk, wala rubba amrin tu'athiruhu fihi atruk. Jangan kamu membenci musibah, penyakit yang terjadi di dunia ini, jangan kamu benci. Berapa banyak perkara yang kamu benci, ternyata di situ letak keselamatanmu kelak di akhirat. Dan berapa banyak perkara yang kau sukai, justru di situ kesengsaraanmu kelak di akhirat. Begitu. Jadi bersabar. Tidak ada lain jalan adalah bersabar. Apa nggak boleh ikhtiar berobat? Boleh, bahkan itu sunnah. Boleh, sunnah. Tetapi kesabaran
tetap harus kamu utamakan, kamu jalani, berikhtiar, berobat, dan tetap bersabar. Jangan banyak berkeluh kesah dengan apalagi sampai mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa aku sampai begini diuji seperti ini, dikasih penyakit terus-terusan begini? Loh, kamu mulai balik, akil balik sampai sekarang penuh dengan dosa. Kita ini nggak usah banyak tanya dosa apa. Ada kisah sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Lihat bagaimana sahabat Imran bin Husain ini setiap pagi malam selalu didatangi malaikat secara nyata. Jadi Imran bin Husain bisa melihat malaikat dengan mata kepalanya sendiri, nyalamin beliau, ngasih salam. Bahagianya luar biasa. Imran bin Husain ini sebelum masuk Islam beliau sudah punya penyakit perut sampai 30 tahun penyakitnya itu. 30 tahun penyakit perut sampai kejang-kejang dan luar biasa kram. Sahabat yang lain kasihan, datang saja ke Nabi, wahai Imran, minta obat, minta disembuhkan, minta didoakan sembuh sama Nabi. Akhirnya Imran bin Husain datang kepada Nabi, kemudian didoakan, seketika itu hilang penyakit perutnya. Ketika sampai di rumah, besoknya paginya kok malaikat nggak datang, mungkin sore juga nggak datang. Berhari-hari dia merindukan salam kedatangan malaikat yang datang setiap pagi dan malam hari, nggak muncul-muncul malaikat. Datanglah ke Nabi lagi, wahai Nabi, aku biasanya kedatangan malaikat pagi dan malam hari ngasih salam kepadaku. Aku rindu malaikat, kenapa kok nggak datang sejak aku datang darimu, wahai Nabi? Iya, malaikat nggak datang kepadamu karena kamu sudah sembuh. Ya Allah, kalau gitu ambil, bawa penyakitku lagi, doakan aku lagi sakit ya Nabi, doakan lagi aku sakit wahai Nabi, ambil lagi penyakitku di tubuhku ya Nabi, masukkan lagi. Maka Nabi berdoa lagi dan seketika itu Imran bin Husain sakit lagi. Akhirnya malaikat datang kembali setiap pagi dan malam. Berkat kesabarannya Imran bin Husain, penyakitnya bukan lagi ujian tapi karomah. Karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyakit kadang-kadang itu jadi karomah, penyakit kadang-kadang itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lebih menakjubkan, ketika Abdullah bin Abbas bersama sahabat yang lain ngobrol, kamu ingin tahu nggak perempuan ahli surga? Ya ingin tahu lah. Akhirnya diceritakan seorang perempuan hitam berkulit hitam pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf, fad'ullaha li bisyifa. Oh, kamu kalau ya Rasulullah, aku ini sering epilepsi, sering kejang, sering kesurupan. Tapi kalau kesurupan aku ini sering kebuka auratku, tersingkap auratku. Maka apa kata Nabi? Nabi menjawab, fa in sabarti falakil jannah, fa in da'autuki ayu afiyakallah fa ad'u lak. Kalau kamu sabar, maka kamu akan mendapatkan balasan surga. Dan kalau aku mau doakan kamu sembuh, maka Allah akan sembuhkan insya Allah. Apa jawaban perempuan itu? Idzan asbir ya Rasulullah. Kalau gitu aku bersabar saja wahai Nabi. Walakinni atakasyaf ya Rasulullah. Tetapi aku ini kalau ayam epilepsi, kejang-kejang, kesurupan, auratku tersingkap wahai Nabi. Maka Nabi mendoakan agar Allah tidak membuka pakaiannya, tidak tersingkap pakaian wanita ini ketika dia kejang-kejang atau kumat, kesurupan dan lain sebagainya. Maka Nabi mendoakan, dan setiap wanita ini kejang-kejang, kesurupan, maka auratnya tidak tersingkap.
orang kesurupan, sering epilepsi, perempuan ini masih peduli dengan auratnya, sakit seperti itu. Zaman sekarang perempuan akal sehat, normal, segar, tidak peduli dengan auratnya. Alhamdulillah min. Lihat dua sosok yang luar biasa, Imran bin Husain dan wanita penduduk ahli surga yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW gara-gara sabar dengan penyakit. Ya. Jadi kadang-kadang penyakit itu kemuliaan, bukan lagi rahmat, tapi karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala asal kita mau bersabar.